Bos muncul baru dia mulai rubur apa. Tapi kalau bosan ada dia sandar di tembok, geser TikTok terus. Iya toh? Bagian bottom bikin ibadah Natal bersama, menyanyi desan menyanyi, puku tangan desan puku tangan. Acara tutup tahun lu mati itu dia raroso sampai tanah. Dia memati mati. Jadi tema kita adalah merayakan Natal menambah semangat kerja. Amin. Amin. Sekali lagi, merayakan Natal menambah semangat kerja. Saya rindu ini menjadi pesan Tuhan bagi kita semua, apalagi semua yang hadir mayoritas pekerja keras, dan memang Tuhan mau kita bekerja. Yesus bilang kita harus mengerjakan pekerjaan yang Bapa inginkan. Yesus tidak mau bekerja sendiri, Yesus mau kita bekerja. Bapak Ibu, memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Dalam penciptaan, Dia cipta hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh baru Dia istirahat. Pokoknya Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah yang dinamis, Allah yang bergerak, Allah yang bekerja. Makanya di satu bagian firman dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus bilang begini, saudara-saudara. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Jadi kalau bicara tentang Yesus datang untuk apa? Untuk kerja. Kerja apa? Kerja yang Bapa mau. Dan Yesus mau, karena Bapa bekerja, Yesus bekerja, maka kita semua juga harus bekerja. Amin, dikasih Tuhan. Amen. Dan kalau kita ngomong tentang kerja, ya ini orang pekerja keras semua. Kalau kita ngomong tentang bekerja, Bapak Ibu terkasih, pekerjaan itu kan ada dua jenis. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan memenuhi kebutuhan lahiriah kita. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita kalau diberi napas hidup, kesehatan, kekuatan, apalagi diberi tanggung jawab, sudah ada istri, ada suami, ada anak, ya, ada cicilan, tidak bisa tidak, harus kerja. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Alkitab bilang kalau di dunia orang mati tidak ada kesempatan kerja. Kerja hanya bagi orang hidup. Jadi kalau ada orang masih hidup, nafas dia masih hela, jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, tapi malas, itu orang sebenarnya sudah mati selagi masih hidup. Salah satu dosa yang paling Allah benci di dalam kitab suci adalah dosa kemalasan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah lihat orang gambar hati manusia, di hati manusia itu ada ruangan-ruangan. Nah di ruangan-ruangan itu ada perwakilan. Ada yang gambar singa, itu dosa orangnya jahat, suka bagigi. Ada yang gambar babi, betul, selalu pernah lihat ada gambar hati, ada babi, ada singa. Babi itu artinya sebentar dia bilang bertobat, sebentar dia main lumpur lagi. Ada juga ular, tukang tipu. Tapi dari semua gambar binatang itu saya pernah lihat gambar hati manusia. Ada satu sudut hati, dia gambar penyu, kura-kura atau kea. Nah, kea ini simbol apa? Kemalasan. Makanya saudara-saudara, buat orang malas, Amsal 6 ayat 6 bilang, bukan belajar di pendeta, pastor, romo, bukan, belajar di binatang. Binatang lagi bukan kerbau atau sapi atau jerapah, semut. Perhatikan ini ayat Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi wajib hukumnya kalau orang masih hidup, maka dia harus menjadi pekerja keras. Karena di dunia orang mati tidak ada bekerja. Selagi masih hidup, kita kan semua menuju mati. Kita ini lagi tunggu nomor antrian mati loh. Hanya tidak tahu siapa duluan, tahu siapa sumpah orang. Jangan saudara yang muda-muda lihat yang rambut putih baru tunjuk waktu bilang, waktu lama. Siapa yang bilang? Lu sambarang saja. Ada orang sudah tua, dengarin, umur sudah 90-an, belum meninggal, anak baru lahir Tuhan ambil loh. Jadi kematian
tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal sakit, tidak kenal sehat. Ada orang sakit-sakitan belum mati, ada orang lagi nge-gym, mati di tempat gym. Benar, mati di tempat futsal. Itu urusan Tuhan, itu rahasia Tuhan. Tapi pokoknya masih hidup, kerja. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10, firman Allah bilang begini. Perhatikan ayat di layar. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Nah, berarti yang namanya kerja hanya orang hidup. Tolong kalau masih hidup jangan bikin diri kayak orang mati. Siapa mereka yang masih hidup tapi bikin diri kayak orang mati? Masih hidup tapi malasnya luar biasa. Bos muncul baru dia mulai rubur apa. Tapi kalau bosan ada dia sandar di tembok, geser TikTok terus. Iya toh? Bagian bottom bikin ibadah Natal bersama, menyanyi deson menyanyi, pukul tangan deson pukul tangan. Acara tutup tahun lu mati itu dia raroso sampai tanah. Dia mau mati na mati. Kan banyak begitu. Untuk Tuhan susah setengah mati. Tapi kalau untuk pesta, untuk yang duniawi, untuk hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kekekalan ini badan, ini tak usah suruh. Dia suka gerak sendiri. Betul toh? Apalagi ketong anak timur lu pica. Tapi yang celakanya, ini pengalaman saya dan beberapa hamba Tuhan, kami ini kan tukang mendoakan orang di rumah sakit. Saya itu pernah ketemu orang begini, kawan-kawan, dengar nih, teman-teman dengar. Saya pernah ketemu orang begini, ibadah begini susah puji Tuhan, menanti salang infus pegang. Serius ini, salang infus, menyanyi begini, menyembah Tuhan susah. Tapi nanti kalau salang infus atau kemoterapi, nah itu siapa saya datang, mau Rene Beton, mau Cahaya Indah Group, mau Lion Group, mau apa semua, pokoknya datang dia bilang angka lagu dulu. Nah, Anda lihat kalau sekarang kita ajak angka lagu, dia mulu mati. Maka su infus nih, gembala baik bersuling dan merdu. Ibadah ada su enak-enak di ruangan AC Harper, salah satu hotel terbaik di kota Kupang. Lalu bos mati-matian sudah, daripada main di tanpa kerja terus sekali-sekali Harper tanpa su enak AC atau mungkin terlalu dingin. Tapi yang beta tahu ini menikmati banget ya kan, Harper servis betul kan begitu. Iya toh, Rene Beton kan waktu kerja ini gedung juga ada kontribusi di dalam. Jadi tidak mungkin Rene Beton kontribusi baru pegawai tidak menikmati kan, harus menikmati. Jadi maksud saya kalau memuji nak lepas. Amin. Ya susalang infus baru lais manekat lo mas leuf. Subagini baru lais manekat lo mas leuf. Nah, karena begini, salah satu pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah memuji Dia. Amin. Masih hidup bukan hanya kerja, cari makan, cari minum. Mazmur 150 ayat 6 bilang masih hidup puji Tuhan. Perhatikan ini ayat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara punya nafas disapa pun tangan. Ayub 12 ayat 10. Perhatikan. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Kita punya nafas, semuanya ada di atas. Kalau beta pakai bahasa begini, di atas tekan tombol, tekan di atas, putus di bawah. Amin. Kalau di atas belum tekan, kerja sungguh-sungguh. Tapi kalau ada kesempatan memuji Tuhan, puji Tuhan sungguh-sungguh. Amin, saudara-saudara. Karena Yesus bilang, aku bekerja, Bapa bekerja, aku mau kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Bukan hanya Bapa, bukan hanya Yesus, bukan hanya Roh Kudus. Kita orang Kristen, mau Katolik, Protestan, harus bekerja untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita harus kerja untuk Tuhan. Saya tahu sampai hari ini saya tidak mau buat pertanyaan, tapi kalau Anda yang sudah kerja sampai 4 tahun, 5 tahun masih setia, saya dengan Pak Robi Bakawan dan Pak Ronald Bakawan, Aci Ketum Bakawan, jadi beta hanya minta terima kasih banyak. Anda orang keren. Karena susah dapat orang setia. Ada orang yang angin-anginan, kerja 1 bulan lari, kerja 2 bulan lari, kayak tidak ada niat kerja.
Nanti dia bilang, kata mau ikut pi Cina, pi Arab, pi orang setrika kas mati di sana. Di sini ya lu makan tambah 2 kali. Lu pi di sana kok pulang ini karena setrika, nah ini, nah ini, nah. Serius, saya ini kadang-kadang lucu. Sekali ada nona kerja, ada yang ketong. Saya tuh kan begitu, kalau dia kerja bagus, ketong gaji, ketong kas naik begitu toh. Tapi nun tidak mau. Lari ikut nyong, lari begini nyong mati. Lebih di sini kok ikut Yesus Yesus bangkit. Lu cari nyong Kefa mati. Kasihan. Ya buat anak-anak Kefa, buat anak-anak Kefa, buat semua yang ada di sini. Haleluya. Pokoknya intinya rumus jelas. Kalau kerja makan, tidak kerja jangan makan. Di sini kau makan bersama kan? Yang bekerja keras kas rata meja bergelombang. Mayang pemalas lumus malu dari ini ayat 2 Tesalonika 3 ayat 10. Perhatikan 2 Tesalonika 3 ayat 10 beta ayat. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Peringatan apa itu? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Saudara, di Alkitab atur sampai begitu. Pemalas jangan coba-coba makan. Makasih banyak kakak atas. Thank you. Pemalas jangan coba-coba makan. Jadi nanti kalau saudara pulang mau kasih status, kasih naik sudah. 2 Tesalonika 3 ayat 10 atau kirim di kawan, hoi lu baca me dulu. Telu kal bosan ada lu manang disandar di tiang. Iya toh? Itu orang munafik begitu. Tapi saya percaya teman-teman karyawan, karyawati di Rene Beton dan Cahaya Indah Group kita tidak begitu. Amin. Karena Alkitab bilang begini, mata Tuhan itu mengawasi orang. Bos punya mata terbatas, kawan punya mata terbatas, ya Tuhan Allah mengawasi. Dan kalau kita belajar Alkitab, orang-orang yang Tuhan pakai itu kebanyakan pekerja keras semua. Anda bayangkan, waktu Tuhan mau panggil Musa menjadi pemimpin mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, Musa lagi ngapain? Menggembalakan kambing domba mertuanya di Midian. Waktu Tuhan mau ganti Saul dengan salah satu anak Isai, semua anak-anak mulai dari Eliab, abang-abangnya Daud, semua ada di rumah. Tapi Daud di mana? Menggembalakan kambing domba di padang. Waktu Tuhan memanggil Petrus, Yohanes, Yakobus, lagi ngapain? Membersihkan jala. Semalam-malaman kerja. Tidak pernah Allah pakai orang pemalas. Amin, kekasih Allah ya. Bahkan kami sebagai pendeta saja harus jadi pendeta jemput bola. Kemarin saya KKR di Manado, lalu dalam seminar tanya jawab, seorang pendeta senior bertanya, Pak Mel, kami pantau gerejanya Pak Mel itu berkembang, apa rahasianya? Saya bilang berkembang atau tidaknya gereja itu pasti anugerah Tuhan. Tapi dari sudut pandang manusia, memang hamba Tuhan harus jadi hamba Tuhan yang jemput bola. Tidak bisa tunggu. Saya khotbah di radio, itu bukan orang minta, saya yang tawar diri. Saya khotbah di TV, bukan orang minta, saya yang tawar diri. Saya bikin KKR di ganggang, bukan diundang. Mungkin ada beberapa undang, tapi kebanyakan saya menghubungi anak-anak yang kepala batu di situ. Lalu mulailah terjadi KKR. Koinino bermasmur, Pura bermasmur, Naikolan bermasmur. Itu semua bukan tunggu orang undang. Kalau sekarang orang undangnya hanya bonus, tapi kita harus terobos. Amin, kekasih Tuhan. Amen. Semua kita harus bekerja. Tapi ada satu kerja yang Tuhan inginkan saya dan Bapak Ibu kerjakan di tahun 2024. Bukan kerja hanya untuk yang makanan. Minta maaf saya omong, makanan mau enak ya apapun, habisnya di WC. Amin. Kerja mau kaya ke apapun, mentoknya lubang kubur. Ya, tidak ada yang bisa bawa mati. Saudara mau bawa mana? Mau bawa emas di surga? Oh, di surga jalan semua emas. Wahyu 21 ayat 21. Coba cek. Ini surga ini. Lalu bawa lu pun gigi emas itu, lu cek dong. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara.
Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Di sorga dia pu aspal emas. Lu pakai gigi emas, malaikat lu cabut aspal dari gigi. Itu aspal itu. Makanya dulu ada cerita di Kupang sini, ini cuma cerita, cuma cerita ya. Ada dan dua bakawan dari kecil, orang rote dan orang sabu. Bakawan dari kecil, tapi mungkin dari sejak muda mereka orang Kupang bilang baterek. Mungkin baku rampas nyong. Ibu-ibu baku rampas pacar atau pokoknya mencintai orang yang sama dan sama-sama cinta lamber misalnya. Nah, sekali sudah bertumbuh, sudah jadi ibu-ibu, yang ibu orang rote ini kaya raya. 10 jari itu cincin emas semua. Dia mau pamer di depan musuh nih. Musuhnya orang sabu lagi jualan di pasar, gelar tikar lalu jualan. Dia pi itu hanya pi itu ibu saja. Bagaimana cara belanja tuh dia kasih turun jari sat-sat. Awi deh ini berapa ini? Dia bisa kasih turun sampai terakhir 2, 3 sampai 10 dia goyang. Berencana ambil semua. Saudara tahu? Itu orang sabu hanya begini-begini sah. Ini orang sabu badiri, orang sabu PE gigi, mas semua. Mas dari ujung, di ujung. Orang sabu, lu jangan terlalu begaya dengan hanya 10. Lu lihat ini ujung saya sampai ujung saya ini emas semua. Lu begaya dengan 10 jari lu hitung 32 ini emas semua emas. Maksudnya di atas langit ada langit, kan begitu? Iya toh. Tapi kita orang Kristen kan tidak dididik begitu, amin. Kita berhasil berapa, setia lipat gandakan 5 jadi 10. Pokoknya garap apa yang ada, jangan garap apa yang tidak ada, amin. Banyak orang tidak berhasil karena terlalu banyak menghayal, tidak fokus kepada apa yang dipercayakan Allah, dia fokus kepada yang tidak ada. Oh, tidak bisa begitu anak-anak Tuhan. 2024 semua karyawan-karyawati Rene Beton Cahaya Indah Group, apa yang dipercayakan, setialah. Kepada yang setia Allah akan tambahkan, Allah tambahkan, Allah tambahkan, amin. Tetapi mari tolong bekerja untuk satu pekerjaan yang bertahan juga sampai kekekalan, jangan yang hanya putar-putar di sini, amin. Yohanes 6 ayat 27, perhatikan ini ayat teman-teman. Yohanes 6:27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ada makanan tuh yang bertahan sampai hidup yang kekal. Kita pun gaji, kita punya pendapatan, kita pun semua tidak kekal. Tapi ada makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Terus yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Dan ini hanya berlaku bagi orang percaya. Saudara, kalau Anda percaya Sang Putra Natal, anak Allah jadi manusia hina supaya kita manusia hina jadi anak Allah, maka saudara diberi kepercayaan bekerja untuk dia. Lalu orang-orang Yahudi bilang, itu kerja model apa? Yesus jawab di ayat 29, ini pekerjaan itu. Perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dihendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa? Yesus. Dan kalau kita percaya Yesus, maka Yohanes 14 ayat 12 menjadi jawaban kita. Kita akan mengerjakan pekerjaan Dia, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Perhatikan Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Iya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan, ini maksudnya apa? Kita lebih hebat dari Yesus? Tidak mungkin. Ini berkaitan dengan pemberitaan Injil, kekasih Allah. Jadi Tuhan Yesus itu waktu menjelma jadi manusia mulai Natal itu, pelayanan hanya seputaran Israel. Tuhan Yesus tidak pernah khotbah di Kuam Fatu. Waktu menjelma, benar ini. Melatos sampai Kuam Fatu. Maksudnya lebih besar adalah jangkauan pelayanannya lebih luas. Tuhan Yesus tidak pernah sampai di Nunu Nemet. Tahu Nunu Nemet? Kolbano belok kiri sei,
nunuk numet. Anak-anak sana bilang nunuk numet. Betul lihat muka-muka nunuk numet banyak di sini. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah khotbah di Semau. Ketangki sudah sampai Semau. Pagi, artinya dapat kepercayaan lebih besar. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, omong-omong kerja untuk Tuhan, lalu bagaimana kita yang pegawai pegawai karyawan di perusahaan ini, bisakah kita memuliakan Tuhan kalau kita hanya bekerja mengabdi kepada bos kita? Oh, bisa. Saya mau kaitkan, tidak semua kita jadi penginjil, ya, kayak Bapak Paulianto jadi senator, semua melayani Allah. Semua profesi harus memuliakan Tuhan. Mau pengusaha, mau orang politik, orang hukum, bukan cuma pendeta. Jangan salah. Jangan pikir bekerja untuk Tuhan hanya pendeta. Tidak, siapapun kita, apalagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mengabdi di grup ini, di perusahaan ini, renungkan apa yang Paulus catat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Ini ayat bukan untuk pendeta, ini ayat buat karyawan karyawati. Perhatikan ini ayat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saudara, tunggu. Perbuat segenap hati seperti untuk Tuhan. Anda tahu, ini ayat menjadi ayat emas pembuat jam Rolex. Ini bukan Rolex, ini hanya contoh saja. Jam Rolex itu Om Paul, Bapak Ibu Pak Robi, itu dia pakai ini ayat. Dia mati-matian, saya bikin ini jam untuk Tuhan. Makanya jangan heran, itu menjadi salah satu jam termahal. Betson pernah punya jam begitu, Bet dengar-dengar ada yang harga tuh bunyi M. Begitu Om Paul. Bayangkan, jam bunyi miliar, aku bangun kos-kosan di apa? Pakai jam mahal-mahal begitu. Tapi saudara lihat, orang yang pegang prinsip bekerja untuk Tuhan, dia punya hasil kerja pasti bagus. Karena dia punya lompatan jauh. Ini bukan lagi untuk Om Paul atau Pak Robi atau Pak Ronald, bukan. Ini untuk Tuhan Yesus. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Ya. Saudara tangani apa saja, kalau memang untuk Tuhan Yesus, hasilnya terbaik. Amin. Ini hotel ini bikin untuk siapa? Tuhan Yesus. Betul Om Paul ya? Harus untuk Tuhan Yesus. Kalau memang untuk Tuhan Yesus, akan jadi yang terbaik. Makanya beta suka khotbah om-om di caleg-caleg. Kalau memang menjadi caleg untuk Tuhan Yesus. Karena caleg dong juga darah Yesus berkuasa. Jadi beta omong benar ini. Kalau kemelator kita usah jadi caleg, kita pendeta sebanyak yang minta dia jadi caleg, besok dia mau. Ada orang yang talenta di situ, kami sudah pendeta sudah cukup. Tapi kalau mau jadi caleg-caleg betul, kadang-kadang kampanye bilang bersama Allah, ujung-ujung korupsi. Maksudnya lu korupsi bersama Allah, betampeleng. Dong pembali tuh kutip ayat segala macam. Bersama Allah kita bangun TTS, Komfatu dan sekitar. Tahu-tahu. Ini kita jujur saja teman-teman. Iya toh? Kampanye omongan Tuhan penuh mulu. Ternyata Tuhan panggil dia mau, dia mau kejaksaan yang panggil. Untung baik kok Tuhan Allah panggil melalui pendeta-pendeta bodoh kemel atok. Ila belu dengar. Amin. Sebelum KPK ya ruilu. Nah, kadang-kadang gaya hot banyak orang suka. Tapi kalau orang renungkan benar, sebenar, lebih beta yang marah daripada Tuhan Allah yang marah. Amin. Ya buat kawan-kawan yang kalau 2023 kerja pencuri tulang, orang lain kerja, lu hanya dorong bilang semangat kawan. Wah lu juga, lu dorong semangat, banting seluber. Lu yang hanya menang dorong, dengar. 2024 bangkitlah. Amin. Kerja semangat. Orang mau lihat tidak lihat, Tuhan Allah lihat. Amin. Dan kalau kau kerja sungguh-sungguh seperti Kolose 3 ayat 23, Tuhan Yesus akan balas Anda. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Dari Tuhan, bayangkan, dari bos pasti. Tapi Paulus bikin lompatan lebih jauh bagi setiap orang yang bekerja dengan segenap hati, bekerja untuk kemuliaan Allah. Ini ayat yang Tuhan Yesus akan balas kamu. Perhatikan.
Terus sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Iya. Jadi saya bilang tadi benar, bukan cuma pendeta dan pastor Romo, bapak ibu semua kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, karyawan-karyawati di perusahaan ini, Anda adalah hamba Tuhan. Kerja seperti untuk Tuhan. Orang mau lihat tidak lihat, Tuhan Allah lihat. Amin, kekasih Allah. Amen. Tuhan Allah lihat. Jadi tolong besok lapar, besok mau stop, tapi saya mau kasih ingat ini. Amin. Kerja seperti untuk Tuhan menurut teladan Tuhan Yesus. Kerjanya Tuhan Yesus itu bagaimana? Yang pertama, Tuhan Yesus kerja tim. Dia bisa bikin sendiri, tapi kenapa dia punya rasul-rasul? Amin. Ya. Tuhan Yesus sebenarnya bisa sendiri, saudara. Lapar, tinggal 5 roti 2 ikan, dia rubah 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Mau bayar pajak, Petrus lapor bilang, kita mau bayar pajak. Kau pergi di danau di belakang, dan saudara baca di Alkitab ada, tangkap ikan, buka di ikan pemulu tuh ada koin. Ibu-ibu, bayangkan dapat suami begini, bapak listrik habis, lupa buka anjing pemulu. Contoh. Bapak tua pesan, bapak tua belum pesan habis, ibu sepi, buka begini, rokok anjing gigi. Saya lepas, bapak pesan dapat koin, dapat gigi. Bapak boleh ngomong habis. Bapak boleh ngomong habis, mama sepi buka anjing pemulu. Bapak mau ngomong bilang, buka cepat, mama rokok sampai dalam-dalam. Anjing gigi rabies. Yesus bisa bikin sendiri. Tapi kenapa Yesus mau memakai kita semua sebagai kawan sekerja? Amin. Ya. Jadi saudara, saya mau kasih tahu ya, untuk melayani Tuhan sebenarnya kalau belajar di perjanjian lama, tak usah manusia, binatang juga bisa pakai. Bayangkan Yunus lari dari pelayanan, Tuhan bilang saya ikan yang berenang, woi, siapa saja yang mereka buang dari itu kapal telan. Gara-gara ini peristiwa, satu majelis di atas ini mabok berat berkhotbah. Kan ada majelis yang mabok berkhotbah. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini kejadian. Betson tadi saudara pun kampung, di Bepung ada. Jangan tinggalkan pelayanan. Ingat Yunus, ikan begitu besar, Yunus telan. Dan bilang, Pak, baca baik-baik dulu, sapa telan sapa. Karena dia bilang ikan begitu besar, Yunus telan. Jemaat ini kan setia 10 minggu. Jadi jemaat tahu, bukan Yunus telan ikan, ikan telan Yunus. Bapak tolong periksa, dia bilang, diam, lu periksa, lu diam, renungkan saja. Nah, renungkan itu ikan pembesar ke ini ruangan. Lu telan sekarang, pasca 2050 berhabis. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai ikan, Tuhan bisa utus burung gagak antar makan kasih Elia, ya. Tuhan bisa pakai keledai tegur Bileam, ya. Sebenarnya binatang pun Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan mau pakai kita, teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan, 2024, beri dirimu, kerja sungguh-sungguh, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, karena Tuhan mau tim kerja yang solid. Ini bukan kampanye politik, oh. Tim kerja yang solid untuk kemuliaan namanya. Sebagaimana teman-teman menjadi satu tim untuk grup ini, pesan saya kalau sudah tim, saling rendah hati satu dengan yang lain, kerja jangan cari muka, jangan balapor kasih jatuh kawan, kerja baik-baik, Tuhan uji. Tuhan pasti berkati orang jujur. Amen. Ingat Yusuf, orang tidak jujur dengan dia, Allah promosi dia gila-gilaan. Yang berikut, kerjanya Tuhan Yesus itu kerja tidak setengah-setengah. Kalau dia sudah mulai, dia meneruskan sampai akhir. Amen. Jadi kalau bos kasih tugas, ingat Tuhan Yesus, ingat prinsip saya, kerja tuntas, jangan setengah-setengah. Percaya Tuhan berkati kita. Amin. Kerja dengan penuh kesetiaan. Dan yang berikut, kerja dengan penuh kasih. Ingat, kalau kerja dengan penuh kasih, tidak kenal beban. Cinta itu tidak kenal beban. Rahel itu dicintai oleh Yakub. Yakub kerja di Laban 7 tahun untuk dapat si Rahel. Itu di Kejadian 29 ayat 20 kah? Semoga saya tidak salah. Coba kah? Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Ya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya sebagai beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. Kalau Anda cinta perusahaan ini,
kerja ringan. Orang kalau cinta itu tidak kenal beban, walaupun berat, tapi karena cinta, Yesus karena cinta kita, dia, bayangkan saudara, kita semua ini kan kotor. Apalagi model kebetan, dari preman, dari tukang batikam orang, bakar orang perumah, babacok orang, kakak siapa nih tahu nih? Oh ya, beliau tahu persis beta hidup dulu, sangat brutal, kacau, beta potong orang, aduh beta nakal parah di Kupang. Benar, Tuhan pilihin sampah, Tuhan daur ulang. Saudara, karena mana beta cinta dia sungguh-sungguh. Kenapa Maria Magdalena habis-habisan, Yesus disalib dia ada, yang laki-laki itu hilang semua, padahal sujanji omong kosong, lari semua. Yesus mati dia ada. Orang pertama yang lihat kebangkitan Yesus, Maria Magdalena. Kenapa dia setia? Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Itu roh jahat pernah buat dia mungkin jalan telanjang bulat. Itu roh jahat pernah buat dia menjadi bahan omongan satu kampung. Tapi Yesus bebaskan dia. Mungkin kita tidak seperti dia, tapi ingat, Yesus datang bebaskan kita dari neraka. Amin. Oleh karena itu, kerja apa-apa dengan dasar cinta, maka engkau akan melihat apa yang kita kerjakan berhasil.